Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Shalawat salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang mana syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan mulai dunia ini sampai yaumul kelak nanti. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja perkenalkan saya Nur Hadidah Sidwan. Di sini saya sebagai pemimpin dalam berlangsungnya proses konseling kelompok ini. Dan rekan-rekan saya, yang pertama Elva Jauri Utami, yang kedua Diah Kartika Putri, dan ketiga Elvija, dan yang keempat adalah Murni Susulewati. Dan sebelum kita mengalih kepada proses konseling, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan konseling kelompok. Yang mana menurut Prayitno menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Baik, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, dan langsung saja di sini kita akan mengikrarkan konseling kelompok yang akan diikuti oleh teman-teman sekalian. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji bersedia. Saya berjanji bersedia Menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data segala data dan cerita yang saya terima. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan ikrar tersebut. Dan di sini langsung saja kita akan beralih ke mencari masalah yang perlu dituntaskan. Dan akan disebutkan oleh teman-teman satu persatu. Yang dimulai dari Saudari Diah Kartika Putri. Kepada Saudari Diah, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Masalah yang sedang saya hadapi yaitu tentang mudahnya saya memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan. Jadi itu membuat pikiran saya sangat terganggu. Sekian, terima kasih. Menyebutkan masalahnya, dan kepada Saudari Elvija dipersilahkan untuk menyebutkan masalah. Baik, sebelumnya terima kasih. Masalah yang saya hadapi adalah susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Baik, terima kasih kepada Saudari Elvija, dan selanjutnya akan disebutkan oleh Saudari Elva. Dipersilahkan. Kalau masalah saya kurangnya disiplin dalam waktu. Baik, terima kasih kepada Elva, dan selanjutnya akan disebutkan oleh Saudari Murni. Kepada Murni dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk sekarang rasanya masalah yang Murni hadapi itu tidak terlalu berat, masih bisa beratasi sendiri. Belum dengan orang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Murni. Dan untuk teman-teman sekalian yang telah menyebutkan masalahnya, dan menurut yang manakah yang lebih pantas untuk kita angkat dalam diskusi pada pagi hari ini? Izin menyampaikan kalau menurut pendapat saya masalah yang harus kita tuntaskan itu adalah masalah tentang Saudari Elvija, yang mana tentang masalahnya itu sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dia. Dan pada teman-teman yang lainnya, apakah masih ada pendapat yang lain atau setuju? Setuju. Mungkin kita akan mengangkat masalah dari Elvija tadi, yaitu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
dan yang mana masalah ini merupakan masalah yang sangat berat juga dialami. Kepada Elvija dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengizinkan saya untuk menceritakan masalah saya. Saya yang berpura-pura langsung nyaman dengan lingkungan baru, namun pada hati saya itu sangat bertentangan. Saya berpura-pura juga karena sangat ingin berbaur, terutama dalam orang-orang yang berpikir positif. Dan hal yang sangat berat pada diri saya adalah sangat susah untuk menyamakan atau membuat nyaman antara hati dan pikiran. Saya dengan apa yang saya lakukan antara hati dan pikiran saya terhadap sesuatu. Padahal yang saya lakukan tidak melanggar gitu. Namun susah sekali dalam hal membuat hati dan pikiran langsung nyaman terhadap hal yang baru. Ya, seperti kalanya orang-orang yang ceplas-ceplos langsung nyaman. Baik, terima kasih kepada Saudara Elvija yang telah menceritakan masalahnya. Dan di sini kita akan mencari solusi atau menyebutkan solusi dari masing-masing setiap individu. Yang dimulai dari Saudari Dia Kartika Putri, kepada dia dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Midah yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan solusi kepada permasalahan yang sedang dihadapi Saudari Elvija, yang mana sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi menurut pendapat saya adalah, kita itu jangan langsung berpersepsi bahwa lingkungan baru akan sulit untuk kita. Saat pertama kali masuk dalam lingkungan baru, jangan langsung berpikiran kalau kita itu tidak bisa diterima atau akan sulit buat kita menyesuaikan di lingkungan tersebut. Berpikir pesimis seperti itu akan membuat kita down dan kesulitan dalam berbaur. Jadi kita harus bisa menyingkirkan pemikiran seperti itu. Lebih baik kamu menantang dirimu sendiri agar bisa dengan mudah berbaur di lingkungan barumu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dia Kartika Putri yang telah menyebutkan saran dan solusinya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Elpa Jauritami kepada Elpa, dipersilahkan. Menurut pendapat saya, kita itu harus memulai percakapan. Jangan malu-malu untuk mengajak orang itu berbicara. Justru karena kamu baru di lingkungan baru, kamu harus mau berinisiatif untuk memulai suatu percakapan dan bersikap hangat kepada orang lain. Sapa mereka atau ajak mereka ngobrol seputar hal-hal yang ringan untuk memulai suatu percakapan. Dengan begitu, kamu juga akan lebih mudah akrab dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elva yang telah menyebutkan solusi atau sarannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Murni Susudawati kepada Saudari Murni. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini masalahnya kan tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, padahal ingin sekali berbaur. Saran dari Murni, adaptasi memang perlu proses, jadi nikmati aja prosesnya, tapi di situ sambil belajar juga gimana mengenali orang lain. Sama dalam proses adaptasi, jangan ada rasa tak nyaman itu wajar, ada rasa malu juga wajar untuk memulai obrolan dan segala macamnya. Tapi dalam berbaur, dalam bersosialisasi, jangan sampai pula kita melebur terbawa arus yang tidak baik. Sama di sini, tidak mudah itu berarti belum tentu tidak bisa kan, pasti bisa. Nikmati aja prosesnya. Sekian saran dari Murni, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih saran dari Murni. Dan yang terakhir adalah saran dari saya sendiri, yaitu yang pertama adalah jangan baperan. Seperti yang kita ketahui, jika kita dalam lingkungan yang baru dan pertemanan yang baru, pasti banyak karakter yang kita temukan dalam lingkungan tersebut. Maka dari itu jangan terlalu mengambil hati dalam percakapan orang lain tersebut, atau jangan sakit hati, karena sebenarnya itu belum mengetahui semua karakter orang-orang tersebut, seperti kebiasaannya. Maka dari itu jangan pernah takut dalam mengambil hal-hal yang baru. Dan yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif ini juga sangat penting dalam konsep beradaptasi dalam lingkungan baru.
Karena sebenarnya terkadang kita ini memiliki pikiran terhadap seseorang itu takut tidak diterima dengan baik, takut salah mengucapkan dalam perkataan, dan lain-lain. Dan pemikiran seperti ini perlu dibuang jauh-jauh. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan saran dan solusinya. Dan saya bisa memahami dan melakukannya dengan baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan saran dan solusinya, dan mudah-mudahan saya dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi kita dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari kesulitan yang dihadapi oleh Saudari Elvija, yaitu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan solusi dari teman-teman semua dapat disimpulkan yang pertama adalah berani memulai percakapan, ramah dan murah senyum, jangan langsung bersepsi bahwa lingkungan itu buruk, menerima keadaan dan menikmati prosesnya, dan jangan baperan serta berpikir lebih positif lagi. Mungkin sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi kita semua. Apabila ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.